Nah, sahabat Adiaksa, menjelang Idul Adha, kita dihadapkan dengan fenomena penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan-hewan ternak. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kami langsung Dinas Perkebunan dan Peternakan. Di sini kami mau tanya Pak terkait dengan adanya fenomena penyakit mulut dan kuku itu ya Pak. Ya, siap. Jadi dengan adanya penyakit mulut dan kuku menjelang Hari Raya Idul Adha nih Pak, kan begitu fenomenanya begitu kencang di berita gitu ya Pak ya. Nah, sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan nih Pak, langkah apa yang sudah dilakukan Pak Kadis dalam menangani fenomena tersebut? Ya. Begini ya Bu Melita. Jadi pertama kita begitu ada informasi PMK, kita langsung membentuk satgas kan, melibatkan semua unsur kepentingan, dinas instansi terkait, baik Babinsa atau dari unsur TNI dan Polri, membentuk satgas untuk penanggulangan dan pencegahan penyakit PMK. Itu langkah yang pertama diambil. Setelah itu kami melakukan sosialisasi di 11 kecamatan, sosialisasi untuk terkait dengan pencegahan PMK tersebut. Mungkin itu langkah pertama dan kedua. Nah kemarin di minggu kemarin sudah datang 1.000 dosis vaksin untuk pertama kali dari pemerintah pusat, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah habis tersuntikan ke 1.000 ekor sapi di kecamatan Negeri Katon, Tegenenang dan Wayalatai. Kenapa di 3 kecamatan itu? Karena pertama, karena emang dosisnya baru sedikit yang dikirim, baru 1.000. Makanya kita melihat potensi. Kebetulan Negeri Katon potensinya paling banyak. Sudah dilakukan di 2 desa di Negeri Katon, desa Margorejo ya? Tanjung Rejo Pak. Tanjung Rejo dan Desa Negeri Katon. Oh, dan Desa Negeri Katon. Di Negeri Katon ada 400 dosis. Di Wayalatai ada beberapa desa gitu, dosisnya 100. Dan di Tegenenang ada 500 dosis di desa Margorejo dan Trimulyo. Dan Trimulyo. Baik, berarti tadi yang sudah dilakukan yang pertama tentang edukasi terkait dengan penanganan pencegahan penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak. Yang kedua telah dilakukan vaksin. Vaksin yang ada itu tidak menyeluruh menyentuh hewan ternak yang ada di pesawaran ya Pak ya, karena jumlahnya belum memenuhi, terbatas begitu ya. Nah, untuk hewan-hewan ternak yang belum divaksin nih Pak, kemudian langkahnya seperti apa dari dinas? Ya langkahnya mungkin menunggu vaksin berikutnya Bu. Jadi kita mungkin dalam minggu pertengahan Juli informasi pertengahan Juli akan datang lagi vaksin. Dan secara berturut-turut ya harus kita vaksin semua hewan-hewan yang sehat, yang produktif, sehat, dan masih anakan gitu kan. Berarti sasaran vaksinnya nanti tetap akan dilanjutkan sembari menunggu vaksinnya datang, tetap dilakukan edukasi pencegahan penyakit mulut dan kuku begitu ya. Betul, ya. Nah Pak, sebelumnya di pesawaran sendiri sudah ada belum yang terkena penyakit mulut dan kuku? Nah sampai saat ini belum ada karena ada yang sampelnya sudah dikirim ke Balai Veteriner karena ada indikasi gejala tersebut. Sampai sekarang hasil pengujian sampelnya belum keluar. Kita masih nunggu juga. Yang mudah-mudahan harapan kami sih tidak ada di pesawat kasus. Ada yang sudah terindikasi, tapi sampelnya dikirim belum keluar hasilnya. Yang sudah terindikasi berapa hewan ternak Pak? Informasinya ada 4. Cuman yang diambil sampel karena satu kandang cuma 2. Ya, kita udah kirim ke Balai Veteriner. Kita masih menunggu hasilnya. Nah sebelumnya nih Bu, kita kan udah bahas terkait dengan peran dinas nih, langkah-langkahnya dalam pencegahan PMK. Sebenarnya PMK sendiri itu apa sih Bu? Kemudian yang diserang itu apa? Monggo. PMK ini disebabkan oleh virus Mbak, dari genus Aptovirus. Kemudian virus ini memang sudah lama, dari 1887. Tuh, terus kemudian kita dinyatakan bebas itu di tahun 1986. Kemudian tahun 2022 di April itu terjadi kasus di Jawa Timur dan Aceh, itu untuk pertama kali PMK masuk ke Indonesia. Seperti itu. Jadi itu yang diserang apa Bu? Yang diserang itu untuk hewan berkuku genap seperti kambing, sapi, domba, kerbau, gajah, rusa, seperti itu untuk yang menyerang PMK ini. Jadi
PMK ini memang sudah ada sejak 1987 Sebenarnya sudah ya. ada, Cuma tetapi pernah mereda. ya. Ya, kemudian muncul lagi kok pas berbarengan dengan mau adanya Idul Idul Adha. Adha, ya, Iya, betul. jadi orang-orang ini kan khawatir ya. Ya. Orang yang mau kurban khawatir, orang yang mau menerima daging kurban khawatir juga. Iya. Nah, gimana nih kalau dari Bu Dokter sendiri, Bu Dokter hewan sendiri, sebenarnya bahaya PMK itu apa sih terhadap manusianya ini? Sebenarnya kalau virus ini tidak ada zoonosis, Mbak. Zoonosis itu tidak ada menular dari hewan ke manusia. Itu tidak menular virus PMK ini. Dengan syarat hewan yang tertular, misal nih ada hewan yang tertular PMK dan terpaksa harus dikorban. Untuk hewan kurban itu harus ada penanganan khusus seperti perebusan daging minimal 30 menit di suhu 70 derajat Celcius seperti itu. Oh, artinya masyarakat tidak perlu khawatir Ya. gitu ya. Walaupun misalnya ada hewan yang kemudian terkena PMK tetap dikurban Ya. pun dengan direbus selama 30 menit itu bakterinya hilang begitu, virusnya hilang dan tidak akan membahayakan manusia. Ya. Begitu ya. Nah, berarti masyarakat Adiaksa tidak usah khawatir karena PMK ini sebenarnya tidak menular ke manusia dan kalaupun dagingnya dikonsumsi itu bisa dengan cara direbus selama 30 menit begitu ya. Oke. Terus Pak, kemarin itu sudah dilakukan vaksin ya. Juga bersama dengan kejaksaan ya, Pak. Sama-sama kejaksaan mengawal terkait dengan penanganan fenomena penyakit mulut dan kuku hewan ternak ini. Kemudian Pak, nanti menghadapi Idul Adha nih Pak, apa dari Dinas Perkebunan dan Peternakan sudah melakukan filter terkait dengan hewan-hewan ternak yang nanti akan diperjualbelikan untuk Idul Adha atau bagaimana? Jadi begini, untuk hewan yang keluar dari pesawaran kita berlakukan aturan khusus ya Bu ya. Selama mau keluar dari pesawaran harus ada karantina 14 hari. Artinya hari pertama kita cek kondisi hewan tersebut sehat semua. Setelah 14 hari Dilakukan pengecekan kembali untuk memastikan sapi atau kambing atau hewan yang mau keluar dari pesawaran itu bebas dari PMK, karena kalau nggak salah 7 hari ya Dok ya. Ya. Masa apa namanya? Masa inkubasinya 2 sampai 7 hari. Masa inkubasinya 2 Virus, sampai 7 ya. hari ya. Gejalanya seperti apa sih Bu? Gejala untuk PMK ini satu pasti demam karena ada virus masuk, itu demam. Yang kedua ada lesi di gusi dan kaki. Dia lesinya spesifik sih, seperti lepuh, seperti kayak kena kesudut rokok seperti itu. Lepuh seperti itu. Terus ada, kalau saya baca sedikit sih ya Bu, ada kemudian hewannya itu jadi lemas, hewannya kemudian tidak nafsu makan begitu ya? Ya, karena hewan tidak nafsu makan karena ada luka di mulut. Oh, Seperti gitu. itu. Maka menyebabkan hewan tidak nafsu makan, hewan lemah, kemudian ambruk ya. Itu yang menyebabkan dari patologi virusnya. Oh, kalau ini Bu, penularannya dari hewan satu ke hewan lainnya seperti apa? Untuk penularan virus ini bisa kontak langsung, bisa lewat alat angkut, bisa kandang, udara bisa. Ya, ini virusnya aerosol, Mbak. Bisa menyebar lewat udara. Oh begitu. Tapi menyebarnya dengan hewan ternak saja begitu ya? Betul. Oke, jadi sekali lagi masyarakat di luar itu tidak perlu khawatir terkait dengan hewan ternak yang mungkin dibeli dari masyarakat pesawaran ya Bu, karena tadi sudah ada apa tadi Pak yang terkait dengan karantina. Berarti hewan yang keluar dari pesawaran harus ada karantina 14 hari begitu ya Pak ya? Betul. Oke Dan Pak. juga bisa saya tambahkan, kami sudah koordinasi dengan Polres dalam waktu dekat ini buat checkpoint untuk meriksa hewan yang masuk ke pesawaran apakah sehat atau enggak. Rencananya di pos lantas yang di Tegenenang. Oke, berarti ada checkpointnya ya terkait dengan hewan-hewan yang nanti mau akan masuk ke pesawaran maupun akan keluar dari pesawaran betul, begitu ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena Dinas Perkebunan dan Peternakan itu sudah mengantisipasi terkait dengan fenomena penyakit mulut dan kuku. Kemudian Pak, kemarin ketika vaksin itu kan juga melibatkan kejaksaan ya Pak ya. Kemudian dari Dinas Perkebunan dan Peternakan sendiri, bagaimana sih Pak bentuk sinergitas dengan kejaksaan terkait dengan penanganan penyakit mulut dan kuku ini? Jadi kami harapkan karena kejaksaan punya ada intelnya ya, saling menginformasikan, memberikan informasi kalau emang ada penyakit PMK ataupun dari segi lainnya, misalnya ada kerugian dari
masyarakat, harga ternak tiba-tiba turun jatuh kan, mungkin ada isu, ada hoax yang bisa saling memberikan informasi itu mungkin ke depannya dengan pihak kejaksaan. Artinya tetap bersinergi dengan kejaksaan ya, Ya, Pak ya, siap. terkait dengan pengawalan, pencegahan penyakit, pencegahan dan penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan-hewan ternak begitu. Ya. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih Bapak Kadis Perkebunan dan Peternakan Bapak Fiski Firdaus. Terima kasih juga Ibu Dokter Hewan Ibu Arum Supriyanti. Sekiranya sudah banyak informasi yang kita terima, wawasan terkait penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Terima kasih sahabat Adiaksa. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.